di mana kekuatannya ini cukup kuat untuk one-on-one dengan Superman. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau Deathstroke adalah pembunuh bayaran terhebat di bumi, yang ini terhebat di alam semesta. Kali ini gua mau bahas siapa itu Lobo dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Berasal dari planet Zarnia, nama asli Lobo sebenarnya tidak diketahui, tapi yang pasti sebutan atau nama Lobonya itu memiliki arti the one who devour your entrails and truly enjoy it, atau dia yang melahap isi perutmu dan benar-benar menikmatinya. Nama ini tentu saja sesuai dengan sifat milik Lobo, karena sejak lahir Lobo ini dianggap nightmare sekaligus anomali di planetnya, di mana planet Zarnia tempat dia lahir sebenarnya adalah planet surga. Dikatakan kalau planet itu sangat damai lebih dari ribuan tahun, tidak ada kejahatan sama sekali di sana. Bahkan dikatakan kalau mereka tidak memiliki kata atau deskripsi untuk kejahatan. Dan tentu saja sampai Lobo lahir, di hari kelahirannya, baru aja dia lahir, Lobo langsung menggigit tangan perawat dan ngejar-ngejar dokter di sekitarnya sambil membawa pisau bedah, di mana kejadian ini bahkan membuat sang perawat gila dan mendekam di rumah sakit jiwa. Seiring bertumbuhnya usia, Lobo mulai semakin kacau. Dia menyebabkan kekacauan di mana-mana yang membuat para dokter berusaha mencari tahu ada apa dengan sifatnya itu. Apakah ini karena gennya rusak, dia dirasuki setan, atau mungkin eksistensinya ini ada untuk menyeimbangkan Zarnia yang sangat damai. Tapi pada akhirnya mereka menyimpulkan kalau Lobo hanya jahat. Ketika umurnya baru beberapa tahun, Lobo yang ngerasa kalau dia adalah MC di alam semesta ini, dan karena ini pula dia menjuluki dirinya sendiri sebagai main man, mengubah gaya berpakaiannya agar tidak sama dengan gaya berpakaian Zarnian lain, dan karena inilah dia berpakaian seperti rockstar. Semakin dewasa, Lobo semakin gila. Dia dengan asal menembaki orang-orang dan ngebut-ngebutan di jalan. Dia juga membunuh teman satu bandnya, bahkan juri sampai orang-orang yang menontonnya. Dan kegilaannya tidak berhenti di situ karena Lobo dengan sadar memaksa rumah sakit melakukan operasi otak untuk menaruh mikroradio di otaknya agar dia selalu mendengarkan lagu metal. Dan puncaknya, ketika Lobo membenci semua Zarnian dan dia ingin dirinya unik, yang membuatnya menciptakan serangga yang spesifik dibuat untuk membunuh Zarnian, yang ketika dilepaskan, serangga itu membunuh 5 miliar Zarnian yang hanya menyisakan Lobo seorang. Karena inilah dia akhirnya dijuluki The Last Zarnian. Dan setelah membantai rasnya sendiri, Lobo mulai berpetualang serta menjadi bounty hunter. Tapi meski sifatnya yang agak sengklek, Lobo sangat menyukai Space Dolphin dan sangat menghargai perjanjian. Dia tidak akan mengkhianati atau melanggar perjanjian yang telah ditetapkan, bahkan meski dia harus mati. Selama menjadi bounty hunter, kejadian atau event besar pertama yang melibatkannya bisa dibilang saat Lobo pertama kali muncul, yaitu dalam komik Omega Man saat event Citadel War. Dia disewa oleh Harry Hokum untuk menangkap Kalista dari Omega Man, dan setelah perangnya usai, Lobo disewa oleh Manggakan untuk membunuh Justice League Internasional dengan imbalan makanan untuk Space Dolphin selama 10 tahun. Serangan pertamanya berhasil digagalkan oleh Big Barda dengan mengirim Lobo ke galaksi lain, dan ketika dia melancarkan serangan kedua, ketika JLE di Apocalypse, Manggakan malah membatalkan perjanjiannya setelah aksinya itu mengganggu Darkseid. Setelahnya Lobo gabung ke grup Legion, bentukan Vril Dogs 2 atau Brainiac 2, dengan imbalan kalau mereka akan merawat Space Dolphin untuknya, yang tentu saja diterima oleh Lobo. Tapi setelah dimanfaatkan secara tidak wajar, Lobo sempat berusaha membunuh Dogs untuk membatalkan perjanjiannya, tapi karena gagal, dia harus terus bersama Legion sampai akhirnya ketika anak Dogs yaitu Real Dogs atau Brainiac 2 berkhianat dan mengambil alih Legion, Dogs akhirnya melepaskan Lobo dari perjanjiannya. Setelahnya, ketika sedang mabok dan ingin ribut, Lobo tidak sengaja mendengar dua alien trader sedang membicarakan Draga yang ingin melawan Superman. Dan mendengar itu, Lobo menghampiri mereka, yang membuat keduanya menawarkan sejumlah uang agar Lobo membunuh Superman. Dan merasa kalau orang-orang di bumi hanyalah sekumpulan badut,
Lobo dengan cepat menyetujuinya. Lobo segera pergi ke bumi dan melacak keberadaan Superman yang menuntunnya menuju Antartika. Lobo menerobos masuk ke dalam Fortress of Solitude, dan disinilah pertarungan pertamanya dengan Superman terjadi, di mana pertarungan mereka sangat sengit sampai mengacak-ngacak Fortress of Solitude. Tapi pada akhirnya, Superman berhasil mengelabuhi Lobo dengan membuatnya percaya kalau Lobo berhasil membunuhnya, yang membuat Lobo kembali ke barnya. Tapi karena tidak ada bukti kalau Lobo berhasil membunuh Superman, kedua trader tadi tidak memberikan uangnya pada Lobo. Karena ini, Lobo pada akhirnya kembali lagi ke bumi di suatu waktu untuk rematch dan memastikan kalau dia lebih kuat dari Superman, di mana pertarungan kali ini cukup intens. Dan karena Lobo diikuti sekelompok alien setelah dia menghancurkan sebuah planet, dia pada akhirnya dikeroyok ketika terlempar ke pesawat mereka, yang membuat Superman pada akhirnya menolongnya, dan Lobo memutuskan berhenti melawan Superman karena telah menolongnya. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Lobo. Sebagai seorang Zarnian, Lobo terkenal akan regenerasinya yang gak ngotak, di mana seorang Zarnian bisa menyembuhkan bahkan menumbuhkan organ baru meski tubuh mereka hancur dan yang tersisa cuma darahnya. Ras Zarnian juga dikatakan hanya bisa dibunuh oleh rasnya sendiri, tapi alasan lain dari keabadian Lobo adalah karena dia di-banned oleh surga dan neraka setelah membuat gaduh di sana. Ini membuatnya bisa melakukan hal segila apapun tanpa takut terbunuh, dan kalaupun terbunuh, Lobo biasanya hanya akan menjadi arwah gentayangan sebentar sebelum arwahnya kembali ke tubuhnya. Kegilaannya ini juga difasilitasi oleh superhuman strength yang dia miliki, di mana kekuatannya ini cukup kuat untuk one-on-one dengan Superman. Dia bisa menghancurkan konstruksi Hal Jordan yang merupakan Green Lantern terhebat. Dia mengklaim bisa mematahkan leher Aquaman dengan mudah. Bahkan dia pernah nge-solo Justice League Internasional dan juga sekelompok penyihir DC dengan mudah. Durability dari Lobo juga nggak bisa diremehkan karena dia baik-baik saja setelah mendapatkan tinjuan keras dari Superman, kebal terhadap heat visionnya Superman. Tapi meski begitu, tubuhnya ini tidak kebal terhadap peluru maupun benda tajam, dan karena inilah kita sering melihat Lobo luka berat ketika beraksi. Dan kemampuan yang jarang banget orang notice adalah enhanced sense yang dimiliki oleh Lobo, karena Lobo bisa dibilang adalah pemburu terbaik di alam semesta, karena kalau Lobo sudah tahu bau dari targetnya, dia bisa tahu di mana keberadaan targetnya itu, walau targetnya itu ada di ujung alam semesta. Meski Lobo punya sifat yang gila, tapi dia juga terkenal jenius. Dia bisa menciptakan serangga untuk memusnahkan rasnya. Dia bisa berbicara 17.000 bahasa, dan kemampuan bertarung milik Lobo juga tidak bisa diremehkan. Apalagi kemampuan menembaknya, karena Lobo bisa dengan tepat menembak lawannya untuk memotong setiap anggota tubuhnya. Dan itulah semua trivia dari karakter Lobo. Kalau mau nambahin, koreksi atau saran bisa komen. Saya Mr. E, bye-bye.